Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to the podcast Sharing with Alumni Himatika Unan Part 3. Kenalin nih, nama aku adalah Nanda Putra Kartama yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana bertanya-tanya kan, apa sih itu Sharing with Alumni? Sharing with Alumni merupakan salah satu program kerja Himatika Unan di bidang hubungan eksternal yang mewadahi semua anggota Himatika dengan mengadakan sharing bersama alumni Himatika Universitas Andalas tentunya. Nah, sesuai dengan judul video kita pada hari ini yaitu tentang From Equation to Entrepreneur. Itu mungkin buat sobat Himatika di luar sana yang ingin menjadi seseorang entrepreneurship atau ingin meniti karir di bidang pengusaha akan mendapatkan wawasan yang luar biasa tentunya pada video kali ini. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya, yaitu Uda Gilang Aryaliza SSI, yaitu merupakan alumni Himatika Unan pada tahun angkatan 2011. Nah, mungkin aku akan membacakan CV Uda terlebih dahulu. Uda Gilang Aryaliza merupakan seorang pengusaha dari alumni jurusan matematika yang bergerak di bidang pariwisata sekaligus owner Pegaso, camping, tour, dan travel di Sumatera Barat. Nah, beliau pernah mengikuti beberapa organisasi, yaitu pernah menjadi ketua OSIS, pernah menjadi tim buffer Kementerian Luar Negeri BMKM Unan, pernah menjadi anggota Himatika Unan, pernah menjadi ketua Pramuka Unan, pernah menjadi ketua KAKPN Sumbar, pernah menjadi bagian dari Kompartemen Bina Wilayah 2, pernah menjadi bagian eksekutif Vice President Internasional, pernah menjadi anggota DPD IKAL Sumbar dari tahun 2024 sampai sekarang. Nah, adapun achievement yang pernah beliau dapatkan yaitu pada delegasi KKN Unan, KKN Bilateral Kebangsaan pada tahun 2014. Terus yang kedua itu ada program Hibah Bina Desa, menjadi mahasiswa berprestasi non-akademik pada tahun 2015. Terus yang ketiga itu ada Duta Pemuda Bahari Sumbar, program Kapal Pemuda Nusantara pada tahun 2016. Terus yang keempat itu ada menjadi bintang aktivis Kampus Wisuda 2 tahun 2018 Unan. Nah, terus yang terakhir itu pada Lemhanas RI, Pendidikan Taplai Lemhanas tahun 2023. Nah, luar biasa tentunya pencapaian Uda Gilang Aryaliza ini. Selamat datang nih Uda di podcast Sharing with Alumni. Halo Uda, apa kabar nih Uda? Alhamdulillah keadaan saat ini sehat, luar biasa, kemudian masih menjalani aktivitas sehari-hari. Mungkin kesibukan Uda belakangan ini apa Uda? Kalau saat ini udah pribadi ada beberapa kesibukan. Yang pertama itu usaha udah di bidang sewa perlengkapan outdoor. Kemudian yang kedua ada di sewa mobil padang.id. Ketiga ada di trip itu namanya di sumbaraja.id gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Uda, dulu waktu masih menjadi mahasiswa matematika, pernah nggak sih Uda ngebayangin kalau suatu hari nanti akan menjadi seorang pengusaha gitu? Kalau bicara menjadi seorang wirausaha mungkin belum gitu. Pada awalnya semangat untuk kuliah, rata-rata ingin kuliah di jurusan matematika ini pastinya tentunya ingin menjadi dosen ataupun ingin menjadi seorang PNS atau pegawai BUMN, pada dasarnya itu. Tapi pada akhirnya seiring berjalannya waktu udah menempuh jalur yang lain untuk menjadi seorang entrepreneur atau bisa dikatakan di bidang wirausaha. Oh ya mungkin Uda boleh cerita dikit nggak Uda kayak kok bisa awalnya itu gimana? Kok bisa tertarik gitu Uda? Kayak mau Jadi terjun wirausaha ya. gitu. Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Pada awalnya itu adalah udah di tahun 2015 itu awal mula udah terjun ke wirausaha. Di 2015 itu bisa dikatakan udah di semester 8 kan, semester 8 atau 9 gitu. Itu lagi tugas apa istilahnya, lagi berat-beratnya, teman-teman udah mulai banyak yang wisuda atau istilahnya baru lulus atau sedang, kemudian beberapa sudah ya semester 10 mungkin udah ada yang wisuda juga gitu. Kemudian udah waktu itu sebelum itu udah jadi di 2014-2015 udah jadi ketua Pramuka Unan waktu itu. Di Pramuka itulah masa-masa udah jadi ketua, kemudian
kuliah di matematika juga cukup sulit bagi Uda sendiri. Ter apalah terciptalah waktu itu teman Uda juga di Pramuka. Ada 3 orang sebenarnya ownernya. Itu istilahnya mau buka penyewaan outdoor gitu. Karena kita masing-masing bertiga masih ada basic pramuka, istilah pramuka outdoor gitu. Kita buka lah outdoor gitu. Tapi dari Uda sendiri belum mau gitu. Duluan lah dulu gitu. Udah masih fokus ke matematika waktunya. Kemudian setelah itu teman Uda nih, salah satu teman Uda pergi waktu itu ke Gunung Kerinci. Pas Gunung Kerinci itulah dia menemukan ada peserta istilahnya atau pendaki yang hipotermia waktu itu. Jadi kekurangan alatnya tidak lengkap, kurang lah bisa dikatakan. Jadi setelah pulang itulah semangatnya balik lagi untuk membujuk Uda kembali. Kita buatlah supaya perlengkapan orang mendaki minimal itu sudah safety gitu. Kemudian setelah itu tuh kami bertiga mencoba ikut namanya dulu Pekan Wirausaha, Pekan Kewirausahaan ada dulu namanya di Unan. PKU nah salah, Pekan Kewirausahaan Unan gitu. Itu tahun berapa udah? Masih di tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. 2015 2016. Nah, kita coba ternyata dulu ada pendanaan sekitar 5 juta sampai 10 juta kalau nggak salah. Kalau lolos dia ada seleksinya. Ternyata kita gagal, tidak bisa buat proposal semalaman gitu, tapi ternyata tidak berhasil meraih minat juri untuk merebut hati juri dari kita. Maka mulailah di 2015 itu, tepat di 9 April 2015 kita mulai buka sendiri outdoor di kosan sendiri, teman kosan di dekat Lima Manis dekat Telkom itu, dengan 2 buah tenda isi 4, kemudian nesting 1 buah, kompor 1 buah kalau nggak salah, kerel juga ada 1, kemudian tabung gas dan matras sekitar 5. Mulai dari itulah kita mencoba untuk memulai dengan dana pribadi lebih kurang 3 juta rupiah. Oh, berarti tahun 2015 itu awal mula dunia bisnis ini ada. Betul, Udah. iya. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasanya Uda itu merupakan seorang perintis dan bukan pewaris. Iya. Oke. Nah, mungkin udah waktu memulai usaha pertama kali, apa hal paling menantang yang udah hadapi? Yang paling menantang memang yang pertama adalah dari Uda sendiri dan tim. Karena kita masih kuliah. Itu memang menantang sekali karena kita harus kuliah juga, kemudian usaha ini kan nggak tentu gitu, masih meraba-raba juga, masih di awal gitu. Kadang udah lagi kuliah, kemudian ada orang WA, kadang mau sewa perlengkapan gitu. Ya kadang harus dikorbankan juga kuliah gitu untuk ada orang nyewa sebentar gitu. Tapi ini tidak boleh ditiru sebenarnya. Yang kedua itu adalah dari segi mencari pelanggan, karena kan baru nih, ada pelanggannya ada atau tidak gitu. Makanya di awal-awal itu adalah kita menjemput bola gitu, mengantarkan barang ini ke orang yang nyewa. Dulu diantarkan, misal ada orang mau nyewa dari Steba katanya, kita antarkan ke Steba gitu. Nanti kita jemput lagi di Steba. Kayak gitu dulu, mengantar barang, tidak ada biaya ongkirnya gratis. Nah seperti itu awal-awalnya. Oke, sangat menarik ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya udah pasti banyak banget kan udah suka dukanya ya dalam merintis bisnis ini gitu. Nah, boleh nggak udah cerita dikit tentang tadi kan dukanya tuh udah. Kalau sukanya gimana udah? Kalau sukanya adalah mulai merasakan ada penghasilan sendiri. Ya. Nah, jadi bisa bayar kosan sendiri, yang tim bisa makan sendiri, kemudian ya bisa makan, minum, atau minyak motor juga ada. Itu sukanya gitu. Dan mulai ada
apa istilahnya, barang-barang baru, beli perlengkapan baru bisa dibeli sendiri dari uang sendiri. Seperti itu. Nah udah, ini kan bisnis, udah ini kan bukanlah bisnis yang kecil ya, bisa dibilang bisnisnya sangat besar gitu. Nah, untuk udah belajar tentang bisnis ini tuh apakah otodidak atau udah pernah ikut mentor atau apa gitu udah? Oh, oke. Bisnis ini memang kalau dari kami memang otodidak sekali. Kalau di zaman dulu ya belum Instagram, belum apa, belum Ya. apa keluar istilahnya, belum booming lah, masih masih pet kalau nggak salah, pet, BB BlackBerry gitu, seperti itu dulu. Memang kalau awalnya memang sulit kalau untuk menjalani usaha ini gitu. Pada dasarnya dulu yang kalau dulu kan kita bisa iklan di Instagram. Kalau udah dulu adalah memasang pamflet di semua gedung Unan dulu. Pamflet udah print sendiri, udah potong kecil-kecil tuh, udah tempel pas setelah kuliah atau lewat-lewat gedung, udah tempel sendiri di mading-mading gedung, seperti itu Ya. tuh. Kadang udah tempel tuh sebelum jam kuliah, jam 6 pagi udah ke kampus, tuh udah tempel di gedung-gedung. Setiap 1 bulan udah akan coba cek kembali apakah sudah tertimpa dengan pamflet kegiatan yang lain atau belum. Kalau masih belum, berarti kita tetap di sana. Tapi kalau udah tertimpa, udah tempel lagi. Seperti itu udah. Di tas tuh pasti ada pamflet-pamflet apa usaha udah waktu itu udah bawa di saya laptop ataupun nah itu udah bawa terus di tas gitu. Oke, oke, sangat menarik. Nah, kan udah kalau kita setiap melakukan apapun itu pasti ada gagalnya kan udah gitu. Betul. Nah, mungkin waktu udah dalam berbisnis ini, apakah udah pernah mengalami kegagalan gitu atau kerugian dalam apapun? Mungkin misalkan orang itu nyewa apa kayak alat campingnya gitu Iya, udah tenda, rusak tenda atau ya. hilang atau Iya, iya. gimana gitu kan udah. Iya. Nah, mungkin bisa cerita dikit udah dan bagaimana cara udah itu bangkit dari kegagalan atau kerugian itu gitu Iya, ya. betul. eh di awal-awal udah apa istilahnya, dan tim waktu itu jaminannya adalah bisa SIM, KTP, kartu pelajar. Itu yang paling penting. Boleh KTP, boleh SIM asli, istilah asli, dan kartu pelajar. Kebanyakan memang di awal-awal tuh kita kartu pelajar. Di kartu pelajar lah ini yang sering barang hilang. Tapi memang di awal-awal tuh memang terpuruk, soalnya tenda hilang, nesting hilang, orang nggak balik gitu. Wih, emang nggak balik nih barang gitu, udah berapa hari gitu. Wih. Tapi ya semangat itulah, karena semangat yakin usaha ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, kan udah dari jurusan alumni jurusan matematika nih Ya udah. benar. Kita kan udah di matematika semua kita pelajari nggak sih udah gitu. Kayak AX tambah BY, aljabar Iya. gitu-gitu dah. Nah, menurut udah ada nggak yang kepake gitu dah ilmu dari matematika ini yang membantu udah dalam berbisnis gitu Oh dah. gitu. Yang paling bantunya adalah bagaimana cara kita berpikir secara sistematis. Itu yang paling udah rasakan. Ya. Bagaimana cara kita, eh, cara pandang untuk menentukan probability atau peluang. Ya. Nah, itu yang terpakai kali sama udah sendiri di wirausaha. Karena ketika ada persoalan, pasti kalau kita di ujian pasti ada pertanyaan, pasti diketahui, Ya. ditanya dan dijawab. Itu memang Ya. sistematis tuh, ada pertanyaan, ditanya, diketahui dulu apa maksud dari soal itu, kemudian baru ditanya apa pertanyaan dari soal tersebut, kemudian baru dijawab atau dijelaskan. Sama itu apa, diketahui dulu barangnya seperti apa, kemudian ditanya bagaimana apanya, kemudian baru dijelaskan, seperti itu. Jadi pemikiran yang paling udah rasa ya dari matematika itu dulu, bagaimana cara kita berpikir sistematis dan percaya diri dengan argumen yang kita sampaikan. Nah, begitu. Kayak mungkin lebih tepatnya membantu dalam problem solving ya udah Betul ya. sekali. Kayak mengubah pola pikir, Mengubah melatih pola logika pikir, gitu ya betul, udah. ya. Kayak bisa lah kita meramal gitu lah. Kayak peluangnya berapa persen nih Betul gitu sekali. lah. Ya, kayak. Karena di matematika sendiri ya ada salah satu misalnya mata kuliah itu memang membantu sekali gitu ya. Ya.
beberapa, mungkin tidak semuanya, kalau di semuanya mungkin tidak ada itu, tapi Ya. beberapa di matematika itu memang istilahnya membantu sekali untuk kita bagaimana berpikir secara sistematis itu ya. Nah, jadi buat sobat matematika yang lagi mendengar ini, jangan kalian pikir ilmu kalian itu nggak akan kepakai ya teman-teman, karena itu secara tidak langsung akan mengelatih cara pola pikir kalian gitu. Benar. Nah, jadi nggak akan ada yang sia-sia gitu. Dan mungkin salah satu alasan kita kuliah untuk melatih pola pikir ya udah ya Betul, gitu, betul, bukan sekedar duduk cuman jawab soal gitu, tapi ya pasti pikiran kalian itu akan lebih terbuka lah gitu. Nah, mungkin udah pertanyaan selanjutnya itu apakah ada tips sudah mengelola keuangan supaya bisnis tetap sehat gitu. Oke. Eh, Keuangan adalah salah satu fondasi dasar dari seorang wirausaha. Di wirausaha itu pasti nanti ada tim keuangan, tim desain, kemudian tim manajemen perlengkapan, dan nanti adalah ada tim pemimpinnya. Itu adalah hal dasar yang harus yang harus ada gitu dari keuangan. Ya. Tapi yang kuncinya di keuangan atau manajemen itu penting sekali, karena dengan keuangan itu kita bisa melihat alur kas pendapatan dan bagaimana kita bisa waktunya menyerang. Istilah menyerang ini adalah membeli perlengkapan, dan bagaimana kita stop ketika saldo lagi sedikit. Nah, dengan di manajemen itulah, di manajemen keuangan itu kita bisa mendapatkan data. Data di sana bisa kita istilahnya membuat keputusan. Dengan data itu kita bisa membuat keputusan yang lebih baik karena ada data tadi. Ya. Kalau kalau kita tidak mempunyai keuangan atau manajemen keuangan, kita akan meraba-raba saja. Jadi istilahnya tuh, toko atau usaha kita tuh rasa-rasa banyak gitu, tapi ternyata setelah tidak ada diselidiki ternyata memang sedikit gitu. Makanya manajemen keuangan itu penting, salah satu fondasi yang sangat penting, karena di sana kita bisa memutuskan kapan kita akan menyerang, kapan kita akan bertahan, seperti itu. Ya. Dulu udah pernah ikut magang nggak udah? Magang tidak ada dulu. Atau ikut pelatihan skill gitu udah? Pelatihan skill juga tidak ada. Udah belajar memang di Pramuka dulu, di Pramuka sama di Matika. Di dua itu aja udah belajar, sama di BMKM dulu. Oke. Misalkan nih udah kami sebagai mahasiswa nih, kayak misalkan kami mau terjun juga ke dunia pengusaha, kayak udah kayak skill apa yang harus kami siapin gitu udah? Kalau skill yang harus disiapkan memang tidak lain dan tidak bukan adalah mental dulu. Mental bahwasanya usaha ini tidak menentu, dan usaha kalau di awal-awal memang belum membuahkan hasil. Itu dulu. Kalau mau cepat dapat atau cepat membuahkan hasil itu jangan terjun ke dunia wirausaha gitu. Yang kedua adalah memang ditanamkan dalam diri, kalau saya ingin benar-benar menjadi wirausaha, tanamkan diri dulu, tidak goyah, dan memang fokus ke satu tujuan ini gitu. Nanti jangan udah mulai ini kan, udah 1 tahun berjalan, kemudian ada panggilan misal PNS atau apapun, ya goyah gitu. Jadi kan tidak lanjut wirausahanya gitu. Yang memang yang pertama adalah mental, yang kedua ya menguatkan diri pribadi sendiri, kemudian ya semangat pantang menyerah itu ya di dalam diri memang harus perlu. Dan terakhir adalah yakin bahwasanya usaha yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil. Walaupun nanti pada akhirnya usaha yang kita lakukan pertama itu belum berhasil, tapi yakinlah di usaha mungkin yang lain, di percobaan yang ke-10, usaha ini akan lanjut seperti itu.
Pada intinya itu, segala sesuatu apapun profesinya itu pasti ada up and down-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan apapun itu, kita harus fokus ya udah gitu. Betul, Kita betul, nggak betul. boleh menyerah gitu, karena mungkin di tahun pertama itu masa-masa sulitnya gitu, dan Betul. itu masa-masa yang bisa dibilang yang paling buruk mungkin. Tapi Nah, mungkin sesudah itu pasti ada sesuatu yang istimewa yang disiapkan gitu ya udah. betul. Oke. Wow, sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Pasti teman-teman semua udah disuapin banget nih kayak inspirasi, motivasi gitu. Jadi nggak ada ya kata menyerah gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita masuk nih dah ke Q&A. Boleh, Sebelumnya boleh, boleh. kita udah menyiapkan nih kayak Q&A box di Iya, boleh. Instagram, Ya, dan ya, mungkin ya. teman-teman udah ada beberapa yang mengisi gitu dah. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih dah. Apakah mencari kerja itu susah? Ada nggak udah tipsnya nih gitu? Eh, sangat benar sekali adalah mencari pekerjaan itu memang susah sekali karena tidak luput kita generasi semakin banyak gitu. Apalagi bisa dikatakan kita akan menghadapi nanti istilahnya 2045 ada apa namanya, pertumbuhan populasi yang sangat banyak gitu. Kemudian dan harus kita sadari adalah di Padang ini istilah dikatakan kantor atau pabrik memang sedikit, tidak sebanyak yang di Jakarta gitu. Makanya peluang ya bekerja di Padang tuh ya sedikit gitu. Karena memang pabrik yang paling besar ya cuman semen Padang ya. Ya. Terus minyak Casiraya gitu. Palingan itu pabrik getah dan lain-lain. Palingan beberapa cuman yang banyak. Jadi peluang untuk bekerja di Padang tuh memang sedikit kalau untuk mencari kerja. Tapi memang ada beberapa kerjaan yang peluangnya ada, ataupun nanti di job fair memang ada banyak. Tapi tidak cukup dengan populasi kita yang banyak ini, apalagi di Padang. Makanya kebanyakan yang kita yang di Padang pasti merantau atau ke Jakarta atau ke Batam, bisa seperti itu. Jadi kalau tidak bisa mencari kerja ya kita yang membuat kerja ya seperti itu. Jadi kita yang membuka lapangan kerja sendiri supaya bisa tertampung yang populasi yang sangat banyak ini. Begitu sih bagi udah sendiri. Oke, udah. Yang kedua udah, lebih susah mana udah cari kerja atau memulai usaha katanya. eh Sama-sama susah sebenarnya itu tidak bisa dikatakan mana yang paling susah, tapi sama kalau udah sendiri pribadi sama cari kerja di zaman sekarang memang susah sekali, udah tidak bisa pungkiri itu. Kemudian memulai kerja di zaman sekarang susah juga karena apapun usaha, kalau Nanda ketahui adalah semua usaha yang ada di Indonesia sudah ada semuanya, apa yang tidak ada gitu, ada semua. Mau inovasi ini inovasi itu sudah ada gitu, palingan menambah-nambah perbedaan sedikit gitu. Nah, ya. Apapun teh atau minuman makanan itu aja gitu, mau ada brandingnya namanya beda-beda tipis, beda-beda dikit gitu. Jadi kalau usaha tuh semuanya ya mungkin ada 1% lah usaha yang belum ada, tapi rata-ratanya sudah ada di Indonesia. Apalagi franchise-nya sudah ada gitu. Memulai mencari kerja juga sulit juga itu di. Makanya yang paling mendasar bagi yang paling mudah orang yang sebagai anak kuliah atau yang baru tamat, palingan itu kalau udah coba PNS gitu, itu yang paling mendasar. Tahu nggak nanti kalau pengen lanjut studi jadi dosen gitu, palingan itu yang kemungkinan yang paling besar, yang peluang yang paling tinggi menurut udah pribadi. Oke. Nah, next question nih udah. Apa keputusan paling berani yang pernah udah ambil selama jadi pengusaha gitu? Kayak nekat deh coba gitu. Nekat ya. Kalau nekat memang dari apa istilahnya? Dari membuka toko mungkin. Paling itu salah satu keputusan udah
membuka kan dulu udah masih di kosan gitu kan, di kosan yang di Lama Manis, kemudian membuka toko di Lubuk Begalung. Jadi itu salah satu keputusan yang besar juga, berani mengambil resiko dengan uang yang pas-pasan, bisa membuka toko sedikit demi sedikit. Nah, next question udah. Eh, apa prinsip hidup Uda yang selalu udah pegang sampai sekarang udah? Prinsip Buddha itu berharap tanpa usaha adalah sia-sia. Nah, itu. Jadi kalau ya memang disempurnakan dengan doa, tapi kalau kita berharap aja tidak ada usaha, jadi ya tidak akan ada hasilnya gitu. Jadi usaha itu maksimalkan usaha dulu. Usaha itu adalah dalam kendali kita. Kemudian hasilnya itu kan di luar kendali kita. Itu Allah yang menentukan. Yeah. Jadi maksimalkan usaha dulu. Nanti insya Allah hasilnya akan kelihatan nantinya begitu. Oh ya, mungkin aku pernah dengar juga sudah kayak quotes yang udah bilang tadi itu, usaha tanpa eksekusi hanyalah ilusi katanya Betul, udah. betul. Nah, selanjutnya udah, pernah nggak sih udah hampir menyerah gitu udah kayak kok nggak ada up-nya ya, kok down terus ya gitu, tutup toko deh, ganti banting setir ke yang lain deh gitu udah gitu. Apakah pernah menyerah gitu dah, dan gimana caranya supaya bangkit dari hopeless itu gitu dah? Betul. Ini udah rasakan di tahun menginjak tahun kelima. Di tahun kelima itu tibalah kita di masa-masa COVID nih. Oh iya. Ini tidak bisa dipungkiri, ini terpuruk sekali, ini terpuruk udah dan tim. Bagaimana ya, memang tidak ada orang PSBB kalau nggak sampai namanya. Memang di rumah tidak boleh keluar. Kemudian tidak ada aktivitas di luar rumah, itu semuanya dirumahkan, dan tidak ada lagi orang menyewa. Memang mau dibawa kemana ini gitu. Udah sempat berpikir mau usaha atau gak banting setir, mau usaha apa gitu. Tapi udah mulai mencoba membantu teman udah dulu di hidroponik. Di masa-masa COVID itulah udah selagi udah buka toko, kemudian udah bantu juga di hidroponik, ada teman udah waktu itu. Selagi hidroponik itu bisa kita mengantarkan langsung ke rumahnya, makanya terpikirkan udah waktu itu adalah slogannya camping di rumah aja. Nah, jadi waktu selama COVID itu udah orang pesan udah yang antar ke rumahnya, nanti udah yang jemput lagi ke rumahnya. Nah, jadi lumayan ada penambahan pemasukan, tapi tidak banyak, terbantu di hidroponik waktu itu. Hidroponik ada sayur yang di pakai paralon, itu yang hidroponik itu dibuat waktu itu, dan itu cukup mendukung kegiatan waktu itu. Walaupun memang tidak banyak, tapi di saat COVID itulah memang terpuruk kali istilahnya penyewaan gitu. Apalagi orang tidak boleh keluar rumah ya. Tapi waktu di zaman kopi itu hampir semua bisnis kayak kena imbasnya ya udah ya. Betul gitu. sekali. Tapi kan yang paling yang tidak terkena kan apotek kan nggak Ah, terkena. iya. Nah, swalayan. Nah, Selanjutnya udah. ya. Tarik nafas dulu udah karena Boleh, emang boleh. excited tour mereka udah. Apa perbedaan paling mencolok antara logika di kelas matematika dan realita dunia usaha udah? Wih, berat sekali pertanyaannya. makin ke bawah itu makin memuncak gitu dah. Iya, iya. Kalau dikatakan adalah itulah gunanya kita kuliah di jurusan matematika itu. Ya. Di jurusan seperti yang udah katakan di awal adalah di matematika kita berpikir secara sistematis. Di sanalah kita berpikir ini seperti ini ya, cara berpikir yang bagus gitu kan. Bagaimana cara soal-soal matematika yang cukup sulit gitu bisa ada pemecahan masalahnya, problem solvingnya tadi. Kemudian ya tidak jauh dengan dunia nyata istilahnya. Sama halnya memang berat itu istilahnya di dunia nyata, tapi yakinlah
kalau kita di matematika udah merasa mental kita sudah terbentuk ya. Jadi setelah kita nantinya bertarung di dunia nyata, mental kita sudah cukup ada dan sudah percaya diri menurut udah pribadi gitu. Jadi kita bisa istilahnya bertarung di dunia nyata. Dan logika-logika berpikir kita di waktu kuliah yang kita asah dulu bisa kita terapkan di dunia nyata begitu. Oke. Nah mungkin udah untuk question boxnya udah habis nih. Nah tapi ada sedikit games lah udah. Boleh. Yang pertama, kopi atau teh? Kopi. Pagi produktif atau malam begadang? Pagi produktif. Ah ini udah penting nih. Ya. Kalau sistem udah adalah kerjakan yang paling susah dulu di pagi hari. Kalau kerjaan yang susah itu kita lakukan setelah siang, itu akan malas, percayalah. Jadi kerjakan yang susah dulu di pagi hari sebelum jam 12. Itu benar-benar. Relate juga ya pastinya. Pasti di matematika ini tuh selalu begadang gitu. Ya, betul. Dengan tugas yang bejibun gitu dah. Selanjutnya udah offline meeting atau online meeting? Online. Jalan-jalan ke pantai atau gunung? Udah sekarang jadi pemandu wisata di pantai, jadi udah ambil yang di pantai aja. Pantai. Promosinya di Instagram atau WhatsApp udah? Udah promosi keduanya, tapi yang paling banyak itu di WA, tapi udah iklan di Instagram udah sering kalau dilihat. Oke. Untung besar tapi ribet atau untung kecil tapi santai? Kita kerjakan kalau bisa untuk besar ribet kita kerjakan. Atau untung besar tapi santai? Kalau bisa kenapa enggak gitu ya. Iya. Oke, mungkin sudah selesai ya podcast kita pada part 3 hari ini. Nah, mungkin insight dan motivasi yang udah teman-teman dapatkan udah banyak ya. Nah, jadi mungkin aku mau merangkum lah dari apa yang udah kita dapatkan hari ini. Yang pertama, kalau misalkan teman-teman itu susah nyari kerja, coba merintis gitu ya, udah jangan cepat menyerah, coba fokus gitu aja dalam satu titik itu gitu, karena biasanya dalam tahun pertama mungkin tahun kedua itu pasti diuji-ujinya banget kan udah gitu, pasti nanti di next tahunnya itu pasti disitulah hasil dari kesabaran teman-teman semuanya gitu. Nah mungkin dari kalau misalkan teman-teman pun susah mencari kerja nih karena populasi manusia juga di bumi udah banyak ya udah gitu. Peluangnya juga pasti 1 banding 1 juta gitu hanya. Jadi coba banyak lah, pasti banyak peluang lah yang bisa kita dapatkan dari anak matematika juga gitu. Dan jangan menyerah sih pada intinya ya udah. Jangan lupa ikhtiar dan doa gitu. Betul. Mungkin closing statement dari Uda nih, mungkin mau promosi gitu udah atau apapun yang pengen Uda sampaikan, dipersilahkan Uda. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya dari Himatika sudah mengundang kembali, dan udah juga sudah senang juga kemarin diundang juga di jurusan, ternyata kita sudah juga ada istilahnya mata kuliah kewirausahaan. Nah, udah juga cukup senang di sana. Jangan lupa follow juga Instagram nanti Pekaso, itu untuk perlengkapan sewa perlengkapan camping terlengkap dan terpercaya sejak 2015 di Sumatera Barat. Kemudian ada sewa mobil padang.id, kemudian ada trip wisata tuh wisata di sumbaraja.id. Kemudian nanti kalau yang mau istilahnya mau bergabung dengan wirausaha muda, bisa bergabung setelah kuliah di HIPMI, BPC HIPMI Padang, atau yang di kampus bisa tuh ada HIPMI PT. Nah itu bisa juga. Yang penting adalah semangat untuk adik-adik kuliah, jangan sampai gagal, harus tuntas sampai wisuda. Yang penting adalah dijalani sampai akhir, karena yakinlah dengan pendidikan kita bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Terima kasih. Apa yang udah dilaksanakan jangan dilepaskan. Terus apa lagi tadi?
Usaha tanpa eksekusi hanyalah ilusi. Nah, mungkin sampai itu aja podcast kita pada hari ini. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Saya Nanda Putra Kartama sebagai moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.